Setelah usia 40 tahun, masa otot kita berkurang 1% setiap tahun. Jadi kalau usia Anda sekarang 50 tahun, dari 40 tahun sekitar 10 tahun, berarti Anda sudah berkurang masa ototnya 10%. Usia Anda 60 tahun, Anda mungkin sudah berkurang masa ototnya sekitar 20%. Apalagi kalau nggak pernah olahraga. Dan dengan penurunan masa otot yang setiap tahun itu bertambah, menyebabkan metabolisme kita juga turun. Metabolisme yang turun menyebabkan banyak hal. Satu, lipid atau penumpukan lemaknya makin tinggi. Risiko penyumbatan darah juga tinggi, ya, penyumbatan pembuluh darah. Berikutnya, resistensi insulin biasanya mulai naik. Makanya diabetes mulai banyak keluar setelah usia 40. Dan itu menyebabkan banyak hal, kematian dini atau penuaan dini. Nah, diperparah lagi dengan kadar kolagen di tubuh kita yang semakin lama semakin menurun. Yang bisa kita lihat misalkan dari kulitnya. Ternyata setelah usia 40, kolagen di tubuh kita makin lama makin berkurang, menyebabkan salah satunya kulitnya jadi kendor, jadi kelihatan keriput, ada garis-garis halus, dan sendi-sendinya. Karena di sendi itu banyak kolagennya, tulang rawannya, kalau kolagennya berkurang, sendinya akan mulai bermasalah, mulai nyeri. Nah, tapi kolagen tidak hanya berkaitan dengan kulit, juga berkaitan dengan pembuluh darah. Jadi kalau kolagennya kurang, pembuluh darahnya juga gampang pecah. Jadi itu risiko tinggi untuk stroke. Jadi keriput di muka itu bisa juga pertanda kalau pembuluh darahnya juga kurang sehat. Bisa aja misalkan nanti pecah pembuluh darah di otak jadi stroke dan seterusnya. Dan tahukah Anda, semakin kita stres, semakin kita khawatir, itu memperpendek usia juga. Jadi setiap kita stres yang panjang atau kronis itu memperpendek DNA kita. Jadi DNA kita tuh ada namanya telomer. Telomer itu yang dilihat semakin dia pendek, semakin cepat kematian kita. Kematian sel-sel tubuh kita maksudnya. Jadi setiap stres yang kronis itu memperpendek usia kita sekitar 10 tahun. Jadi misalkan harusnya usia Anda mungkin bisa sampai 70 tahun, tapi karena Anda sering stres yang kronis, mungkin usia sel kita jadi berkurang. Jadi mungkin hanya 60 tahun, makin stres, mungkin 50 tahun sudah pada mati sel-selnya. Dan bisa menyebabkan kematian dini. Nah, penuaan dan kematian dini ini sangat berhubungan. Jadi kenapa penuaan bisa terjadi? Karena ada dua hal. Satu, genetik. Dua, gaya hidup genetik. Itu yang menentukan tadi. Panjangnya telomer, terus DNA kita rentan sakit apa. Dan yang kedua, gaya hidup. Jadi belum tentu genetiknya ada, bisa sakit. Misalnya kita punya gen diabetes. Apakah pasti sakit diabetes? Belum tentu. Selama gaya hidupnya bagus. Atau tidak memungkinkan untuk genetiknya bisa keluar. Nah, tapi banyak orang merasa gini, oh saya ini emang udah tua, usia 60 tahun gitu, memang saya udah tua. Nah, kita lihat yang namanya penuaan itu harusnya sesuai dengan tadi, dengan usianya. Jadi kalau Anda usia sekarang 60, tapi kondisi tubuh seperti usia 90, maka bisa dikatakan Anda mengalami penuaan dini. Jadi bukan berarti yang kematian dan penuaan dini itu hanya terjadi misalkan pada usia 40 atau 30 akhir atau 50 awal, ya. Karena memang misalkan usianya 40 akhir tapi kondisi tubuh seperti usia 60. Nah, itu juga bisa mengalami disebut penuaan dini atau kematian dini. Begitupun Anda yang usia 60 atau 70, tapi kalau kondisi tubuh seperti orang usia 90, maka Anda mengalami penuaan dan kemungkinan bisa mengalami kematian dini. Nah, ternyata bisa kita lihat dari luar. Jadi banyak orang yang kelihatan lebih muda atau lebih tua dari usia sebenarnya. Jadi misalkan kita pernah lihat mungkin orang usia 60 tahun tapi masih fisiknya seperti usia 40 tahun. Dan yang kita lihat di luar itu di dalam biasanya tidak jauh beda untuk fisiknya. Seperti tadi kita bilang masalah kulit, ya, keriput segala macam, itu bisa juga sebagai penanda pembuluh darahnya sehat atau enggak. Anda mengalami disfungsi ereksi, nggak bisa ereksi, itu juga petanda kira-kira jantungnya bagus apa enggak gitu. Nah, kabar baiknya proses penuaan ini bisa diperlambat, ya. Terus kematian dini juga bisa dicegah dengan mengubah kebiasaan sehari-hari. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Uli. Kali ini kita akan membahas rahasia gimana caranya mencegah penuaan dan kematian dini sejak kita masuk usia 40 tahun. Jadi ini bagus banget untuk Anda yang sekarang usianya mendekati 40 atau di atas 40 atau 50, 60, itu udah jelas pasti butuh video ini. Kenapa? Karena ya usia kita di atas 40 gitu ya. Ya, kalau Anda udah siap, ayo kita mulai.
Nah, sekarang kita dari mana dulu? Yang pertama dari pola makan dulu yang sehat untuk kemudahan. Mungkin Anda pernah dengar konsumsi makanan kayak antioksidan seperti buah-buahan, kemudian sayuran hijau, kacang-kacangan itu sangat bagus karena mengandung antioksidan. Penuaan kematian dini paling sering juga disebabkan oleh oksidasi. Pilihlah protein yang berkualitas tinggi seperti ikan, telur, dan tahu untuk menjaga massa otot. Tadi kita udah bahas massa otot kita semakin lama semakin berkurang dengan bertambahnya usia. Jangan lupa minum air yang cukup, bisa 8 gelas atau bisa 10 gelas tergantung berat badan kita untuk menjaga kulitnya supaya tetap elastis. Dan kulit yang elastis itu juga menjaga supaya kolagennya tetap bagus. Ya, kolagen bagus, pembuluh darahnya bagus. Jadi bukan berarti kita takut keriput itu karena takut kelihatan jelek atau kelihatan tua atau melawan penuaan, melawan takdir Tuhan. Enggak. Tapi kita jadikan sebagai petunjuk bahwa di dalam kemungkinan kalau kolagen di luar bagus, kolagen di dalam di pembuluh darah juga bagus. Berikutnya, hindari gula berlebih dan makanan olahan yang bisa mempercepat penuaan gitu. Jadi makan makanan yang sebenarnya kita sudah tahu tapi nggak pernah dipraktekin. Nah, sekarang mulailah praktekin makan-makan yang sehat. Berikutnya, aktivitas fisik yang bagus yang bisa meremajakan. Nah, satu, olahraga ringan aja sebenarnya, jalan cepat, yoga atau berenang, yang penting ada aktivitas dan diusahakan waktunya teratur gitu. Dan yang kalau bisa ditambah dengan latihan kekuatan atau angkat beban, push up, sit up gitu. Kenapa? Dua kali seminggu itu yang terbaik. Kenapa? Karena otot dan tulang kita semakin bertambah usia setelah masuk usia 40 itu makin berkurang massa ototnya, berkurang juga kekuatannya. Kalau tulang, kepadatannya makin lama juga makin berkurang. Berikutnya, stretching dan latihan postur yang baik untuk menghindari supaya tadi sendi-sendi, celah sendi itu juga makin menurun, tulang rawannya juga menurun karena kolagennya juga berkurang. Akhirnya bisa sakit-sakit sendi, bisa kejepit, bisa kaku-kaku ototnya, itu karena kurang dilatih. Jadi sering-sering latihan stretching dan postur tubuh yang baik. Berikutnya adalah tidur. Tidur itu banyak makin usia bertambah tidurnya makin kurang nyenyak. Kenapa? Karena produksi hormon salah satunya melatonin yang bisa bikin kita tidur nyenyak itu dengan bertambahnya usia juga makin berkurang. Jadi tidur ditargetkan kalau bisa 7-9 jam per malam untuk memperbaiki sel dan mengurangi kerutan atau menjaga kolagennya tetap ada gitu ya. Bukan cuma mengejar estetik aja tapi fungsi juga penting. Ya, kalau kurang dari itu gimana? Yang penting Anda merasa segar ya, tapi kelihatan nih kalau orang kurang tidur tuh wajahnya pasti ya kelihatan tua gitu ya. Ya, memang itu cerminan apa yang ada di dalam. Jadi hindari layar gadget 1 jam sebelum tidur supaya produksi melatoninnya optimal. Jadi beda dengan anak muda yang melatoninnya memang masih tinggi, jadi kalau tidur kurang pun dia bisa nyenyak ya, tapi kalau orang semakin bertambah usianya berusaha untuk tidur dalam dan lama itu butuh waktu, butuh usaha supaya melatoninnya, karena memang melatoninnya udah rendah, jangan ditambah rendah lagi dengan ngelihat gadget. Kalau mau ngelihat gadget, pastikan gadget Anda punya filter lampu biru atau blue light. Berikutnya, ciptakan suasana tidur yang enak, kamarnya gelap, suhunya sejuk, dan kasur yang nyaman. Tidak lupa juga postur waktu kita tidur juga menentukan. Jadi postur yang enak ya, posisi yang enak itu juga menentukan. Nah, coba dicari video-video saya sebelumnya tentang tidur gitu ya. Berikutnya, manajemen stres yang baik. Jadi kalau kita tetap happy, tetap positif, itu biasanya lebih awet muda dibandingkan dengan yang suka marah-marah, suka ngedumel, suka ngeluh. Ya, karena apa? Karena stres yang berlebihan terbukti mempercepat penuaan. Penelitiannya udah banyak banget. Ya, gimana caranya supaya nggak terlalu stres? Stres pasti ada. Tapi gimana caranya kita menyelesaikan, menghadapi masalah yang ada, sambil kita mengurangi efek yang beratnya. Jadi kadang-kadang stres, masalahnya udah nggak ada, masalahnya udah selesai, tapi pikirannya masih ada. Nah, itu yang jadi masalah. Atau masalahnya belum kita selesaikan, ya masih digantung, tapi kita udah dapat pikirannya. Nah, itu pikiran yang nggak bisa hilang itu yang menyebabkan stres kronik dan bisa memperpendek umur. Tadi semakin kronik stresnya, semakin cepat kematian sel-sel tubuh kita. Gimana caranya? Satu, coba latihan meditasi, zikir kalau Anda muslim ya, atau teknik-teknik pernapasan dalam. Sekarang udah banyak yang ngajarin, misalkan Anda belajar pernapasan qigong ya, yoga, tai chi dan sebagainya. Gitu. Yang penting Anda mau berusaha, mau mencoba untuk mengurangi stres. Dan yang banyak juga
teliti sekarang adalah tertawa. Jadi tertawa setiap hari ternyata meningkatkan hormon kebahagiaan dan mengurangi kerutan. Jadi selain Anda sehat juga awet muda. Nah, tapi banyak orang sulit untuk tertawa. Kenapa? Karena tadi pikirannya terlalu banyak dipenuhi dengan hal-hal yang negatif, banyak ngeluhnya, banyak khawatirnya, banyak bingungnya gitu. Nah, tapi harus ada waktu jedanya, paling nggak dari 24 jam. Jangan seluruh waktu kita habis untuk stres. Ada waktu-waktu tertentu di mana kita bisa bebas sama sekali dari stres. Entah 5 menit, 10 menit, atau 15 menit. Lama-lama kita latih terus, lama-lama kita bisa lebih lama lagi untuk bebas stres. Bisa 1 jam, 2 jam. Itu mengurangi efek buruk dari stres terhadap tubuh dan DNA kita. Jadi kalau penelitiannya itu orang-orang yang tertawa supaya sehat, itu banyak tuh yang pasien depresi terus kemudian diajak untuk nonton film-film lucu. Dan itu ternyata depresinya bisa berkurang, kecemasan juga bisa berkurang. Berikutnya adalah bersosialisasi atau menjaga tali silaturahmi, itu juga bagus ya karena terbukti sudah banyak menghasilkan banyak penelitian ya tentang sosialisasi atau silaturahmi ini. Seorang yang banyak temannya atau punya teman yang dekat ya, nggak harus banyak ya, tapi temannya dekat atau keluarganya dekat, ya nggak saling musuhan, nggak saling beranteman, itu biasanya umur hidupnya lebih panjang. Kenapa? Karena tadi stres tetap ada, tapi begitu dia kumpul dengan temannya atau kumpul dengan keluarganya, itu stresnya ada waktu dia tidak stres. Mungkin 1 jam ketika kumpul sama anaknya atau sama pasangannya, atau 2 jam gitu ya. Nah, tapi kalau di keluarganya juga bikin stres, atau di temennya juga dia uh, kesel, banyak musuhnya, nah itu yang bikin stresnya nggak ada jedanya, nggak ada waktu istirahatnya. Makanya itu yang menyebabkan cepat tua dan cepat mati. Nah, berikutnya bagi Anda yang khawatir dengan kulit yang mungkin makin kendor, banyak kerutannya, gunakan sunscreen ya, terutama Anda yang sering keluar outdoor, terutama di Indonesia yang sinar mataharinya sangat terik gitu ya, yang SPF 30 untuk mencegah penuaan dini. Karena tadi semakin kulit kita kendor, kolagennya kurang, itu juga efeknya kemana-mana gitu ya, kita jadi gampang dehidrasi dan seterusnya. Dan dengan rutin melembabkan kulit ya dengan produk yang berbahan alami, kita menjaga supaya kolagennya tetap bagus ya. Terus konsumsi kolagen, jadi selain melindungi, kita juga harus menggantikan kolagen yang ada di tubuh dengan makanan yang mengandung banyak kolagen, contohnya kaldu tulang, kemudian ikan berlemak, terus omega 3 ya. Terus hindari rokok dan alkohol. Nah, rokok dan alkohol itu mempercepat kerusakan kolagen, baik yang ada di kulit maupun yang di pembuluh darah. Jadi kalau pembuluh darahnya kulitnya kelihatan tua, keriput, biasanya yang di pembuluh darah juga tadi kolagennya juga jelek. Jadi kolagennya jelek, gampang pecah, gampang rusak, gampang penyumbatan dan seterusnya. Jadi bisa juga dipakai untuk melihat, oh kira-kira pembuluh darah saya sehat atau enggak, dilihat dari wajahnya, dilihat dari kulitnya. Kalau orangnya kelihatan lebih muda dari usianya, kemungkinan pembuluh darahnya juga lebih muda dari usianya. Tapi kalau kelihatan lebih tua dari usianya, kemungkinan pembuluh darahnya, jantungnya, ginjalnya juga lebih tua dari seharusnya, dari umurnya gitu ya. Berikutnya yang terakhir, karena semakin bertambah usia, kemungkinan untuk mengalami pikun atau penurunan fungsi otak itu juga makin besar. Terutama kalau Anda sudah punya risiko misalkan hipertensi atau diabetes. Caranya gimana untuk menguranginya? Itu satu, hipertensi diabetesnya harus dikendalikan dengan baik. Dan dipakai otaknya jangan sampai kebanyakan nganggur. Jadi ketika usia bertambah, Anda masuk usia pensiun misalkan, biasanya nggak dipakai tuh otaknya. Akhirnya cepet pikun gitu ya. Jadi gimana caranya supaya terus dipakai? Belajar hal baru. Ya seperti Anda misalkan sering nonton video saya di YouTube, itu Anda sering mendapat hal baru. Ya, apalagi kalau Anda mulai belajar benar-benar dipraktekin. Nah, itu akan meningkatkan kemungkinan otak kita untuk terus dipakai belajar ya, praktek gitu ya. Dan bisa juga Anda misalkan main puzzle atau belajar bahasa asing. Misalkan Anda pengen belajar bahasa Inggris, bahasa Arab, bahasa apapun ya. Kemudian dengarkan musik dan lakukan hobi. Misalkan Anda suka berkebun, Anda suka misalkan beternak, atau Anda suka apa yang selama ini mungkin Anda nggak pernah bisa lakukan. Cobalah sediakan waktu di akhir pekan, 1 jam, 2 jam untuk mengerjakan hobi yang selama ini Anda hindari. Kenapa? Karena dengan kita mengerjakan sesuatu yang kita sukai, otak kita itu akan jalan terus. Ya. Kemudian terakhir, kurangi overthinking, cemas, khawatir, macam-macam.
dan fokuslah pada hari ini. Kebanyakan dari kita itu kalau nggak terjebak di masa depan, khawatir memikirkan, aduh besok gimana, kalau komplikasi gimana, makin tua, makin apa ya, uang juga masih kurang, apa segala macam. Atau terjebak di masa lalu, harusnya saya nggak begini, harusnya saya kemarin tidak melakukan ini, yang menyesal. Atau terjebak di masa kini, tapi melihat ke kanan dan ke kiri. Wah, teman saya sekarang udah bisa punya rumah, udah anaknya sehat, apalah. Anda selalu membandingkan prestasi Anda dengan prestasi orang lain, pencapaian Anda dengan pencapaian orang lain. Kira-kira otaknya bisa istirahat? Nggak bisa. Dan kalau nggak bisa istirahat, penuaan dan kematian dini akan semakin cepat terjadi. Nah, kira-kira itu apa yang harus dilakukan untuk mencegah penuaan dini dan kematian dini. Kira-kira sekian, semoga bermanfaat. Saya Dr. Ruli, terima kasih sudah menyimak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton hingga selesai. Jangan lupa tulis pendapat Anda di kolom komentar. Saya Dr. Ruli dan saya sangat senang bisa belajar dan berbagi dengan Anda. Salam hidup sehat dan mulia. Jangan lupa tekan tombol like, subscribe, lonceng notifikasi, dan ikuti media sosial kami sehingga Anda tidak akan melewatkan ilmu berguna lainnya dari kami. Sampai jumpa di video berikutnya.